Siapa pemilik sapi betina dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah? Al-Baqarah adalah surat kedua di dalam Al-Quran, yang memiliki 286 ayat, 6.221 kata dan 25.500 huruf. Kisah sapi betina dalam Al-Baqarah ini berlatar belakang di masa dakwahnya Nabi Musa alaihi salam kepada kaum Bani Israel. Ketika itu ada orang yang sangat kaya raya dari kaum Bani Israel. Orang ini sudah berusia tua dan tidak memiliki anak. Artinya, ketika nanti ia meninggal dunia, tidak akan ada ahli waris yang berasal dari darah keturunannya. Maka yang menjadi ahli waris akan hartanya kelak adalah saudara-saudaranya. Tidak ada riwayat yang menyebutkan siapa nama laki-laki tua ini. Namun berdasarkan pendapat para ahli sejarah namanya adalah Syamun. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika salah satu dari saudara sepupunya itu, bernama Uhaihah, sengaja menunggu agar kematian cepat datang kepada Syamun, supaya ia bisa segera mendapatkan harta warisannya. Ia memang menunggu warisannya karena ia adalah seorang yang fakir yang sangat miskin. Uhaihah dan keluarga hidup dalam kemiskinan. Ia pun menunggu bertahun-tahun, ternyata maut tidak juga menjemput Syamun. Akhirnya atas godaan dari setan terbesit suatu rencana di hati Uhaihah untuk membunuh saudara sepupunya ini. Tibalah hari di mana Uhaihah akan melakukan aksi bejatnya. Dia pun membunuh Syamun. Lalu untuk menutupi kesalahannya, Uhaihah membawa jasad Syamun ke pinggir kota. Tujuannya agar orang-orang di antara dua kota itu saling menuduh satu sama lain. Jasad Syamun diletakkan di antara dua kabilah wilayah Bani Israel. Ketika suatu pagi jasad Syamun ditemukan oleh seorang warga yang lewat di daerah itu, yang kebetulan mengenali jasad Syamun. Lalu orang yang menemukan jasad itu pergi kepada saudara sepupunya untuk memberitahu kejadian tersebut. Orang ini berlari ke rumah Uhaihah, kemudian mengabarkan bahwa Syamun ditemukan tewas di perbatasan. Agar tidak dicurigai, Uhaihah pura-pura terkejut, dan dia menangis dengan kerasnya. Selain berpura-pura sedih, Uhaihah juga menuduh penduduk kota sebelah yang telah membunuhnya. Ketika itu, Uhaihah juga menyeru kepada masyarakat untuk berbondong-bondong mendatangi penduduk kota sebelah untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Mengetahui kota sebelah akan diserang oleh penduduk Uhaihah, maka mereka pun bersiap untuk berperang. Akhirnya kedua kabilah seketika semakin memanas, dan mereka saling menuduh satu sama lain. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh-menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 72. Ketika konflik sudah mau dimulainya peperangan, tiba-tiba datang seorang kakek yang berusaha meredam emosi kedua kabilah ini. Kakek itu berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, jangan biarkan setan menguasai diri kalian. Bukankah di tengah-tengah kita ada seorang rasul? Mengapa kita tidak pergi menemui Nabi Musa alaihi salam untuk menanyakan keadilan akan tragedi ini?" ujar sang kakek. Akhirnya, kedua kabilah ini beramai-ramai menemui Nabi Musa alaihi salam, lalu menceritakan kronologi tragedi itu kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk siapa pembunuh Syamun. Setelah Nabi Musa alaihi salam mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memerintahkan kepada kabilah ini untuk menyembelih seekor sapi berjenis kelamin betina. Mendengar hal ini, seketika itu orang-orang dari kabilah menjadi heran dan bingung. Apa hubungannya orang mati dibunuh dengan perintah menyembelih sapi betina? Allah berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Dalam kejadian ini, juga timbul pertanyaan kenapa harus sapi? Sebab para ulama mengatakan bahwa waktu itu, di dalam hati orang-orang Bani Israel, ketika itu mereka masih menuhankan sapi. Seperti pada kisah lain diceritakan, bahwa Samiri seorang pemuka Bani Israel yang waktu itu, pernah membuat patung sapi untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah diperintahkan untuk mencari sapi betina oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka ini bukan langsung mencari sapi tersebut. Orang-orang Bani Israel malah menanyakan mau sapi seperti apa, dan warna apa. Akhirnya ketika Nabi Musa mendengar banyak pertanyaan dari mereka tentang sapi,
Nabi Musa memberikan ciri-ciri yang sulit yang terdapat pada sapi yang harus mereka cari. Carilah sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Kemudian Allah berfirman yang artinya, Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 68. Warga Bani Israel kemudian masih juga bertanya, dan meminta agar Nabi Musa berdoa kembali dan menanyakan mau seperti apa warna sapinya. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 71. Setelah mendapat petunjuk, Nabi Musa berkata, carilah sapi betina berwarna kuning pekat, tak ada warna lain kecuali kuning di seluruh tubuhnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 69. Akhirnya penduduk Bani Israel menyebar dan mencari sapi yang dimaksud. Di sisi lain, pada zaman tersebut hidup sebuah keluarga miskin. Sebelum meninggal dunia, ayahnya menginfakkan seluruh hartanya, dan hanya disisakan seekor anak sapi betina untuk anak dan istrinya. Ketika anak ini tumbuh dewasa, dan ia sangat berbakti kepada ibunya, setiap hari anak ini pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dijualnya di pasar, lalu ia belikan makanan untuk dirinya dan ibunya, terus dia lakukan setiap hari untuk menyambung hidup dirinya dan ibunya. Pada suatu hari ibunya berkata, bahwa ayahnya dahulu telah mewariskan seekor anak sapi betina untuknya. Sapi itu ditinggalkan di hutan bersama seseorang. Maka ia meminta anaknya tersebut untuk pergi ke sana, dan mengambil hak atas sapi betina tersebut. Pemuda itu pun, kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan. Didapati di sana, sapi warisan ayahnya. Lalu, sapi itu dibawa ke rumah, untuk diberitahukan pada ibunya. Kemudian, ibunya berkata, sesungguhnya engkau adalah orang fakir, dan tidak memiliki harta. Engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari, dan selalu beribadah di malam hari. Oleh karena itu, pergilah jual sapi itu di pasar dengan harga 3 dinar. Pemuda itu kemudian membawa sapinya ke pasar dan hendak menjualnya. Ketika sedang menunggu, datang seorang laki-laki yang ingin membeli sapinya. Di sini Allah sedang menguji hambanya, pemuda yang soleh ini dalam menjalankan tugas dari ibunya. Di sini Allah utus seorang malaikat yang berubah bentuk menjadi laki-laki. Laki-laki itu berkata kepada penjual sapi itu, wahai anak muda, engkau jual sapi itu berapa? Katanya. Pemuda itu menjawab, aku menjualnya dengan harga 3 dinar, dengan catatan, ibuku meridoinya. Katanya, laki-laki itu kemudian berkata, bahwa ia ingin membeli sapi itu 6 dinar. Tapi, dia jangan meminta persetujuan pada ibunya. Ambil saja 3 dinar secara diam-diam, dan 3 dinar sisanya, berikan pada ibunya. Pemuda itu kemudian berkata, seandainya diberikan emas sebesar sapi ini, dirinya tidak akan memberikannya, kecuali atas ridho ibunya. Pemuda ini pun pulang, menceritakan tentang harga sapi itu kepada ibunya. Lalu sang ibu berkata, agar sapi itu dijual saja dengan harga 6 dinar. Pemuda itu pun kembali ke pasar, dan menemui malaikat yang menyamar jadi pembeli tadi. Dan ia berkata, jika ibunya menyuruh menjual dengan harga 6 dinar, tidak kurang tidak lebih. Kemudian, laki-laki itu berkata, bahwa dia akan membeli sapi itu 12 dinar, dan pemuda itu bisa ambil 6 dinar. Kemudian sisanya berikan kepada ibunya tanpa perlu memberitahu ibunya. Pemuda itu masih menolak tawarannya, dan kembali pulang untuk menceritakan harga sapi yang akan dibeli oleh laki-laki itu pada ibunya. Kemudian ibunya berkata, sungguh, orang yang mendatangimu adalah malaikat, dalam bentuk manusia yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujimu. Jika ia datang lagi katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Kata ibunya,
Pemuda itu kemudian berangkat lagi ke pasar dan dia pun bertemu dengan malaikat yang menyamar tersebut. Lalu pemuda ini menyampaikan pesan ibunya. Kemudian, laki-laki ini berkata, "Jangan jual sapi ini, sampai datang suatu hari nanti. Akan ada orang yang membelinya atas perintah Nabi Musa bin Imran. Kemudian baru jualah sapi ini, dengan harga emas seberat bobot sapi ini." Sesuai pesan dari laki-laki tersebut, pemuda itu kemudian pulang membawa sapinya kembali, dan tak jadi menjual sapi di pasar. Kemudian, suatu hari ada orang dari Bani Israel yang datang kepadanya atas perintah Nabi Musa alaihi salam. Maka pemuda itu berkata, bahwa ia akan menjual sapi betina warisan ayahnya, dengan harga emas seberat bobot sapi ini. Orang kaum Bani Israel itu pun terkejut, mendengar harga yang ditawarkan. Akhirnya, mereka patungan mengumpulkan emas, dan membeli sapi betina itu, dengan harga seberat bobotnya. Lalu, dibawalah sapi itu pada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian sapi itu disembelih. Lalu Nabi Musa mengambil bagian paha sapi itu, dan memukulkan paha sapi itu ke jasad Syamun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebahagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 73. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, jasad yang sudah meninggal itu, tiba-tiba bangun dari kematiannya dan berdiri. Lalu Nabi Musa alaihi salam berkata kepadanya, dan menanyakan siapa di antara mereka yang membunuhnya. Dengan isyarat tangan, jasad Syamun menunjuk pada saudara sepupunya Uhaihah. Kemudian Syamun kembali mati dan terbaring. Akhirnya diketahui siapa yang membunuh Syamun. Uhaihah kemudian langsung ditangkap dan diberikan hukuman atas perbuatannya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton.